Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah fisioterapi komunitas. Sebelumnya teman-teman ini adalah semester 6 ya, dan harusnya sudah kenal saya ya. Oke, mengingatkan kembali ya, nama saya Zidni Imanur Rahma Lubis, biasa dipanggil Zidni. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya akan presensi terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya bisa angkat tangan ya. Oke, yang pertama Devi Anggriani. Oke, kemudian Mutiara Atlaha. Hadir, Bu. Oke, kemudian Nandi Putri. Hadir, Bu. Oke. Baik, jadi teman-teman ini mengawali semester kita pada kali ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai mata kuliah yang akan teman-teman ampu. Mata kuliah ini dinamakan mata kuliah fisioterapi komunitas dan besaran SKS-nya adalah 2 SKS. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, semoga nanti perjalanan mata kuliah ini berjalan dengan lancar ya. Oke teman-teman, jadi masuk kepada penjelasan fisioterapi komunitas itu sendiri. Jadi mata kuliah fisioterapi komunitas nantinya teman-teman akan membahas mengenai konsep dasar kesehatan dan manajemen fisioterapi pada lingkungan masyarakat ya. Yang meliputi nantinya teman-teman harus identifikasi masalah-masalah di masyarakat seperti apa, merencanakan program, kemudian program tersebut dilaksanakan dan dievaluasi. Seperti itu ya, dengan mempertimbangkan sumber daya masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan kesehatan, isu kesehatan, dan nantinya harus menitik beratkan kepada tindakan-tindakan preventif atau pencegahan, promotif atau peningkatan gitu ya, pengetahuan dari masyarakat tanpa melupakan kuratif dan rehabilitatif sebagai penyempurnanya. Baik, kemudian kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa bisa memahami, menjelaskan konsep dan prinsip dasar fisioterapi komunitas, serta mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang nantinya teman-teman akan temukan di masyarakat. Kelompok masyarakat berbeda, biasanya masalahnya akan berbeda juga gitu ya. Dan nantinya bisa diimplementasikan dalam program-program manajemen yang disimulasikan pada komunitas masyarakat. Jadi teman-teman selain nantinya merencanakan programnya, harapannya teman-teman juga bisa menerapkan program tersebut gitu ya, yang disimulasikan langsung ke komunitas masyarakat gitu. Nah, kemudian materi pembelajarannya karena kita punya total 14 pertemuan, maka juga akan ada 14 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, hari ini kita bahas pengantar fisioterapi komunitas. Selanjutnya ada analisis masalah fisioterapi di komunitas, penentuan tujuan, persiapan pencegahan penyakit dalam fisioterapi komunitas, kebijakan fisioterapi di komunitas, integrasinya juga seperti apa dengan puskesmas, karena puskesmas itu sebagai layanan tingkat pertama atau layanan primer yang paling dekat dengan masyarakat. Kemudian pendekatan interprofesional ya, jadi bagaimana sih fisioterapi kalau ketemu dokter, ketemu perawat, ketemu rekam medis dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman akan mulai melakukan perencanaan program. Sudah punya dasar-dasarnya gitu ya. Teman-teman akan mulai perencanaan program nanti bagaimana di masyarakat. Setelah itu teman-teman mulai kepada komunitas-komunitas yang berbeda. Supaya teman-teman punya gambaran komunitas-komunitas tersebut seperti apa. Yang pertama ada komunitas Islami, lansia, olahraga, kemudian maternitas, anak, dan juga lingkungan kerja.
Setelah itu teman-teman ada capaian-capaian dari tiap materi-materi tersebut. Jadi capaian ini harapannya teman-teman bisa penuhi gitu ya, atau teman-teman bisa dapatkan dari tiap-tiap materi tersebut. Yang pertama, teman-teman harus mampu menjelaskan, menganalisis prinsip fisioterapi komunitasnya gitu ya. Dan seterusnya ini sampai 14 sesuai dengan materinya, ada 14. Nanti untuk subcapaian ini teman-teman semua bisa akses di RPS-nya yang akan saya bagikan ke masing-masing mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah bobot atau persentasenya. Pada materi ke-1 sampai ke-8 itu yang berkaitan dengan teoritis dasar gitu ya, itu bobotnya adalah 5%. Sedangkan ketika teman-teman nantinya akan melakukan problem based learning, project based learning atau pembelajaran langsung ke masyarakat, itu bobotnya meningkat menjadi 10%. Gitu ya. Jadi mulai materi ke-9 sampai ke-14 capaiannya itu diharapkan teman-teman bisa mungkin lebih memaksimalkan dirinya gitu ya, karena bobot penilaiannya juga lebih tinggi. Nah, kemudian sistem dan metode pembelajaran kita. Sistemnya yang pertama adalah kuliah dan ceramah, maksudnya saya yang akan menyampaikan materi kepada teman-teman seperti yang hari ini. Ini awalan gitu ya, jadi saya akan menyampaikan teoritisnya seperti apa. Di samping itu kita tetap akan ada diskusi, tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan kepada saya nanti di sesi akhir gitu ya. Kemudian ada project based learning dan problem based learning. Sesuai namanya, jadi pembelajaran berdasarkan project dan pembelajaran berdasarkan problem. Kalau project berarti teman-teman harus buat sesuatu gitu ya. Harus membuat sesuatu, membuat apakah itu video, laporan atau kegiatan simulasi gitu ya di masyarakat nantinya. Sedangkan kalau problem based learning adalah teman-teman belajar dari masalah yang ada di masyarakat. Tadi kan ada materi kayak komunitas Islami, komunitas anak-anak, pasti masalahnya berbeda-beda. Nah, diharapkan teman-teman itu bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut, kemudian mempelajarinya dan mencari program apa sih di fisioterapi yang cocok untuk mereka. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sistem penilaiannya itu ada beberapa bentuk gitu ya penilaian dan juga apa saja kriteria yang saya nilai. Yang pertama untuk diskusi, jadi non-tes diskusi, maka yang saya lihat adalah keaktifan, komunikasi efektif seperti apa, dan penguasaan materinya. Kemudian di penugasan, untuk penugasan tugasnya bisa beragam gitu ya, tetapi yang saya akan nilai adalah originalitas, jadi tidak copy paste gitu ya, diparaphrase, memang benar dikerjakan sendiri. Kemudian penguasaan materinya seperti apa, kesesuaian dengan instruksi tugas tersebut, dan kesesuaian format tugasnya. Di samping itu, teman-teman juga akan melakukan simulasi dan demonstrasi tergantung pada materi yang memang saat itu diberikan gitu ya. Pada simulasi apa yang dinilai? Bagaimana kemampuan teman-teman mengidentifikasi masalah, kemudian komunikasi efektif, sistematika alur, penguasaan materi, dan juga kreativitas. Seperti itu. Nah, di samping itu pada studi kasus tadi ada problem based learning. Kemungkinan teman-teman akan belajar dari kasus-kasus yang ada di masyarakat. Apa yang akan dinilai? Yang pertama, kemampuan identifikasi masalah, kelengkapan analisis kebutuhan, kemampuan perencanaan manajemen fisioterapi, dan kemampuan pelaksanaan manajemen fisioterapi. Setelah itu juga kesesuaian dan evaluasi yang akan teman-teman lakukan juga akan saya nilai. Oke. Nah, kemudian dosen pengampunya ada saya sendiri ya sebagai koordinator mata kuliah. Kemudian setelah itu ada Bu Nungki, kemudian ada Pak Rahmat dan juga Bu Nikmatur Rosyidah. Seperti itu. Nah, kedepannya teman-teman bagaimana sih berinteraksi dengan antara dosen dan mahasiswanya gitu ya. Kita seperti tadi kita akan berdoa bersama, kemudian ada presensi, ada pemaparan materi, diskusi, dan di akhir akan ada refleksi juga bagaimana proses perjalanan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas maka saya akan masuk ke materi pertama pada mata kuliah fisioterapi komunitas, yakni pengantar fisioterapi komunitas, gitu ya. Nah, pertama kita mulai dengan pertanyaan. Saya pengen tahu pendapat teman-teman, kalau mendengar kata komunitas, apa sih yang teman-teman pikirkan?
Oke, silakan Ramatia. Izin menjawab Bu, jadi menurut saya ketika mendengar kata komunitas yang diartikan dari komunitas sendiri itu adalah perkumpulan individu-individu atau lebih dari satu individu dengan tujuan yang sama. Oke, menarik. Jadi ketika teman-teman ada sebuah perkumpulan gitu ya, orang-orang yang punya karakteristik yang sama mungkin ya Ramatia ya, bisa disebut komunitas. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Ya, silahkan Verina. Kalau dari saya sendiri setelah mendengar kata komunitas itu maksudnya ada sekelompok orang yang saling berinteraksi itu di tempat atau lokasi tertentu. Jadi dia itu memiliki tujuan yang sama dan berinteraksi di lokasi tertentu. Oke, jadi kalau saya boleh tarik poinnya ada interaksi, kemudian ada tempat yang sama gitu ya dan tujuan yang sama. Oke. Jadi semuanya sudah tepat gitu ya. Cuman ada beberapa ahli yang juga mendefinisikan komunitas tersebut. Untuk Aristoteles mendefinisikan bahwa komunitas sebagai bentuk kehidupan sosial. Gitu ya. Jadi bukan sekedar interaksi tapi lebih dari itu. Sudah sampai ke sebuah kehidupan gitu ya. Yang paling mendasar di mana individu-individu akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan kebaikan bersama gitu. Kemudian ada juga Merton yang mendefinisikan bahwa komunitas adalah kelompok yang anggotanya itu berbagi norma-norma, nilai-nilai. Jadi mereka itu kalau bahasa zaman sekarang tuh sefrekuensi gitu ya, satu circle. Nah itulah karena dia punya nilai-nilai yang sama. Kalau mereka nggak punya nilai yang sama, maka biasanya mereka akan sulit untuk mencapai tujuan bersama gitu. Sehingga biasanya orang yang dengan nilai-nilai yang sama akan membentuk sebuah komunitas. Kemudian komunitas juga bukan hanya berdasarkan nilai tapi juga identitas gitu ya. Misalnya teman-teman nantinya sebagai fisioterapi kemudian lulus, kemudian ada ikatan alumni fisioterapi kan gitu ya. Itu bisa juga disebut sebagai komunitas ketika teman-teman punya identitas sebagai sama-sama alumni, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk membentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas ini dapat menjadi sumber dukungan sosial dan identitas personal. Teman-teman bisa dikenal sebagai, oh itu tuh anak yang misalnya dari Sumbawa kayak gitu ya. Atau dia itu yang dari komunitas pelari misalnya. Jadi ketika teman-teman masuk ke komunitas, komunitas itu bisa jadi identitas atau cara orang mengenali teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa sih itu fisioterapi? Ya, silakan. Oke. Oke, jadi memang teman-teman udah udah semester 6 memang harusnya sudah tahu ya dengan jurusannya sendiri gitu ya, sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi mungkin ada yang punya pendapat lainnya terkait dengan fisioterapi? Silakan. Oke. Izin menambahkan tadi sempat disinggung bahwa fisioterapi itu mempelajari tentang gerak dan fungsi tubuh. Oke. Fisioterapi itu menurut saya bukan hanya mempelajari tentang tubuhnya saja, tapi juga mempertahankan atau meningkatkan fungsi dan gerak tubuh sehingga pada orang dengan tahap rehabilitasi itu bisa kualitas hidupnya bisa meningkat. Oke, jadi untuk meningkatkan kualitas hidupnya fisioterapi itu nggak cuma memperbaiki ya, tapi juga meningkatkan dan mempertahankan. Oke, menarik dan semuanya itu sudah tepat sesuai dengan definisi dari World Physiotherapy atau organisasi fisioterapi di dunia gitu ya. Jadi mendefinisikan bahwa fisioterapis itu menyediakan layanan ini tadi ya yang disampaikan temannya untuk meningkatkan, menjaga dan juga mengembalikan kemampuan gerak dan fungsi gerak seseorang sampai maksimum gitu ya, sampai kemampuan yang dia bisa lakukan. Dan membantu orang-orang di semua tahapan kehidupan ya untuk ketika gerak dan fungsi geraknya itu terganggu teman-teman, terganggu atau terancam akibat penuaan, penyakit gitu ya, gangguan atau kondisi, bahkan faktor-faktor lingkungan itu juga bisa mengganggu dari gerak seseorang, sehingga disitulah ada peran kita.
Nah, harapannya fisioterapi bisa membantu seseorang untuk memaksimalkan ya dari kualitas hidup, melihat pada, nah ini nih teman-teman ya, kita harus ingat terus bahwa kita itu di definisi sini bukan cuma pada kegiatan-kegiatan fisik gitu ya, bukan hanya fisikal aja, tapi psikologikal, emosional, dan social well-being. Jadi ada peran fisioterapi juga bagaimana gerak dan fungsi gerak tersebut nantinya mempengaruhi emosinya, mempengaruhi kehidupan sosialnya. Karena gimana sih caranya manusia kalau mau berinteraksi tapi dia lagi kesakitan, pasti kesulitan. Kemudian dia mau bahagia padahal dia lagi nggak bisa gerak, nggak bisa bangun dari tidur, pasti juga dia akan lebih cenderung kepada stres seperti itu. Sehingga harapannya dengan kita membantu seseorang meningkatkan kemampuan geraknya, itu bisa mengatasi juga untuk masalah emosional dan social well-being. Nah, kompetensi kita bukan terbatas pada rehabilitasi saja, tetapi juga promosi kesehatan untuk peningkatan pengetahuan seseorang, kemudian mencegah atau prevention, kemudian mengatasi ya keluhan-keluhannya dan mengembalikan fungsi melalui rehabilitasi. Oke, nah sekarang terkait dengan fisioterapi komunitasnya teman-teman. Kita udah tahu komunitas apa, kita udah tahu fisioterapinya apa. Nah, untuk pengertian fisioterapi komunitas adalah pelayanan fisioterapi di luar rumah sakit ya. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin memahaminya kalau fisioterapi itu di layanan kesehatan gitu ya. Tetapi ada nih fisioterapi komunitas di mana dia di luar rumah sakit yang berfokus pada masalah rehabilitasi bersumber daya masyarakat gitu ya. Jadi gimana caranya masyarakat itu ikut terlibat gitu ya dalam peningkatan kesehatannya sendiri. Gak hanya bergantung kepada fisioterapi atau tenaga kesehatan yang ada. Nah, untuk pelayanan fisioterapi itu nanti diharapkan bisa meningkatkan, menjaga dan mengembalikan kemampuan fungsional gerak. Untuk fisioterapi komunitas itu menggunakan prinsip lingkaran pemecahan masalah atau problem solving cycle. Makanya teman-teman nanti akan dilatih bagaimana mengidentifikasi masalah di masyarakat. Karena dari masalah yang ditemukan akan ditemukan juga solusinya. Gitu. Kalau teman-teman nggak dapat sumber akar masalah di masyarakat, pasti solusinya juga nggak akan tepat. Dan akhirnya perbaikan kondisi di masyarakat nggak akan terjadi. Seperti itu. Nah teman-teman, ciri fisioterapi komunitas yang membedakan bagaimana sih fisioterapi di komunitas dan di klinis gitu ya. Dari segi masalahnya, kalau fisioterapi komunitas itu bakal mencari masalah berdasarkan demografinya gitu ya. Misalnya yang paling banyak di sana sebarannya adalah lebih banyak lansia gitu. Maka kita akan lebih cenderung masalahnya yang kita angkat adalah masalah terkait lansia juga. Atau lebih banyak di sana adalah wanita gitu ya. Maka masalah-masalah kesehatan gerak terkait wanita yang bisa kita angkat juga gitu untuk program. Di samping itu kita akan melihat masalah itu dari data-data primer, data yang kita dapatkan secara langsung di masyarakat melalui wawancara, tanya jawab gitu ya. Atau data sekunder yang kita dapat dari RT RW setempat, dari data laporan puskesmas, dari media massa, atau mungkin hasil penelitian gitu. Nah, kemudian juga untuk yang klinis ini adalah sesuai keluhan pasien ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah sakit, teman-teman di tempat praktek mandiri, teman-teman akan ngatasi masalah kesehatan pasien itu berdasarkan keluhannya aja, kan gitu ya. Itu sangat berbeda akhirnya komunitas dan klinis. Kemudian untuk yang lokasi, nah lokasinya komunitas di lingkungan masyarakat, sedangkan yang klinis itu di layanan fisioterapi seperti rumah sakit, klinik, dan praktek mandiri. Untuk sumber dayanya di komunitas adalah bersumber daya pada masyarakat, sedangkan yang klinis itu bisa pakai modalitas elektroterapi maupun non-elektroterapi. Beda sama yang di komunitas, kita mau bawa alat-alat itu maka tidak bersumber daya masyarakat, jadi nggak sesuai sama konsepnya komunitas. Kalau komunitas maka kita harusnya nggak bawa apapun ya, kita melihat pada kemampuan masyarakat yang mereka miliki gitu. Apakah itu latihan-latihan yang bisa mereka lakukan sendiri tanpa ada alat-alat yang mereka harus beli atau mereka harus pinjam gitu. Kemudian layanannya adalah layanan yang lebih mengutamakan preventif promotif tanpa melupakan kuratif rehabilitatif. Sedangkan kalau di klinis kita akan fokus untuk keluhannya itu disembuhkan gitu ya melalui kuratif rehabilitatif, baru setelah itu ada tambahan edukasi untuk preventif dan promotifnya. Jadi untuk masalah lokasi, sumber daya dan layanan itu sangat berbeda antara komunitas dan klinisi seperti itu.
Nah, ruang lingkupnya untuk fisioterapi komunitas itu ada komunitas Islami, misalnya pada ibu-ibu pengajian, anak-anak yang mengaji, atau misalnya kelompok-kelompok yang memang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Kemudian kalau anak, biasanya ada perkumpulan anak-anak, apakah itu di sekolah, apakah kelompok bermain gitu ya, ataukah memang dia punya komunitas misalnya untuk hobi anak-anaknya, itu juga bisa. Kemudian lansia ya, ini memang berdasarkan usia, jadi usia di atas 60 tahun itu akan masuk ke komunitas lansia. Kemudian untuk olahraga, ketika mereka punya minat keolahragaan yang berbeda-beda, sekarang kan lagi musim ya, ada komunitas lari gitu, atau komunitas teman-teman ada yang mungkin juga yoga dan lain-lain. Kemudian di lingkungan kerja juga pasti punya sudut pandang yang berbeda, karena mereka akan fokus kepada produktivitas gitu. Jadi bagaimana kita juga menyelesaikan masalahnya dengan tetap menjaga produktivitas itu tetap terpenuhi gitu. Dan yang terakhir adalah maternitas, jadi ibu hamil gitu ya. Kondisi ibu hamil dan tidak hamil itu sangat berbeda, baik dari segi hormon, kondisi fisik, emosional gitu ya. Dan diharapkan teman-teman sebagai fisioterapi nantinya bisa mengatasi masalah dengan spesifikasi pada ibu hamil tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, dalam fisioterapi komunitas ini sendiri kira-kira tantangan apa aja sih yang bakal dihadapi oleh seorang fisioterapis? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Jadi apa sih tantangan yang akan dihadapi fisioterapi kalau misalnya lagi terjun ke fisioterapi komunitas atau ke masyarakat? Jadi yang pertama teman-teman adalah masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakatnya ini dia mengatakan yang sejujurnya? Karena tadi ya sumber masalah dari fisioterapi komunitas yang akan kita angkat itu akan kita dapatkan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak jujur sama kondisi yang mereka alami, atau mereka bukan nggak jujur, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka itu lagi bermasalah gitu ya, sehingga mereka nggak mengatakan tersebut, itu yang akan menjadi PR untuk kita, bagaimana cara kita menggali lebih dalam gitu ya. Kita akan menggunakan instrumen-instrumen gitu ya, yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada identifikasi masalah untuk menemukan masalah itu. Gitu. Yang kedua adalah kompetensi dari fisioterapinya sendiri yang mungkin kurang peka gitu ya terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat itu punya tadi ya nilai-nilai yang mereka pegang. Dan itu berbeda-beda tiap wilayahnya, tiap kelompok komunitasnya itu punya nilai yang berbeda-beda. Kalau kita terlalu idealis dengan apa yang kita pahami tanpa mau memahami kondisi di masyarakat, itu akan jadi bumerang tersendiri. Gitu. Sehingga kepekaan dan cara komunikasi kita yang baik kepada masyarakat itu sangat diperlukan gitu ya. Sehingga nanti ketika kita terjun ke masyarakat, kita bisa meneruskan informasi yang kita miliki ke masyarakat itu dengan baik dan mereka bisa nerima, bukan langsung menolak gitu ya, atau bahkan kita langsung judging atau menghakimi apa yang mereka pahami atau mitos-mitos yang ada di masyarakat gitu. Jadi pendekatan-pendekatan itu sangat dibutuhkan kepada masyarakat. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, sekarang saya akan jelaskan tugasnya. Jadi ini merupakan tugas individu. Teman-teman, saya harapkan bisa membuat rangkuman pembelajaran untuk hari ini berkaitan dengan pengantar. Kira-kira apa sih poin-poin penting menurut teman-teman dari pengantar fisioterapi komunitas ini? Tolong dibuat mind map ya berdasarkan prinsip fisioterapi komunitas di kertas A3 dan berwarna. Ya, silahkan dikreasikan warna-warnanya. Deadline-nya adalah pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan tugas teman-teman tersebut. Kriterianya, penilaiannya yang pertama adalah originalitas, memang teman-teman buat sendiri, hasil pemikiran teman-teman. Penguasaan materinya atau isi-isinya itu lengkap atau enggak gitu ya. Kesesuaian dengan instruksi yang saya sampaikan ini dan kesesuaian format. Jadi kalau bentuknya mind map itu seenggaknya ada intinya, kemudian ada seperti jaring-jaringnya gitu ya, ada panah-panahnya untuk sub-sub materi yang mau kalian jelaskan. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait tugasnya? Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi kalau ditanya bagaimana sih perasaan kalian? Silakan, ada yang mau ngasih pendapat perasaannya gimana nih?
Oke, silakan. Setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, saya merasakan senang karena mendapatkan ilmu baru tentang fisioterapi komunitas. Oke, terima kasih ya. Jadi merasa senang. Ada yang sama merasa senang juga? Sama. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya. Jadi dari mata kuliah yang kita pelajari hari ini, Mm-mm. saya sendiri itu saya ngerti tentang pengertian komunitas, yaitu Oke. bentuk kehidupan sosial gitu loh Bu. Terus untuk pengertian fisioterapi komunitas yang berfokus pada masalah rehabilitasi yang bersumber masyarakat. Lalu ciri-ciri fisioterapi komunitas dan ruang lingkup fisioterapi komunitas seperti pada komunitas anak, lansia atau Islam. Oke, terima kasih. Nah, itu udah jadi bahan untuk mind map tadi ya yang disampaikan oleh Nadia. Oke, selanjutnya adalah apa sih yang menyenangkan dan kira-kira perlu ditingkatkan untuk pembelajaran kita kali ini? Ada yang mau ngasih pendapat? Saya Bu. Oke, silahkan. Mungkin apa yang menyenangkan seperti yang teman-teman sampaikan tadi, pelajaran ini tuh menyenangkan. Terus bagaimana cara menyampaikan pembelajarannya itu udah udah kata-katanya itu udah bagus, mudah dimengerti juga. Terus apa yang perlu ditingkatkan mungkin kolaborasi tugas bersama teman-teman, karena kan nanti akan banyak ide-ide baru yang muncul, kreativitas baru yang muncul gitu, mungkin jadi akan lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Jadi itu tadi refleksi kita hari ini sebagai penutup juga ya untuk perkuliahan hari ini. Baik, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.